يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي Tuan-tuan merasa saharat pasti kalah. Apakah yang kita lakukan rasa harap diri pasti kalah. Itu sudah menjadi sunnah Allah Ta'ala. Apabila kita tuh merasa asa harap diri pada orang kalah. Di manakah? Halaman 60 lah masalah ujub. Ujub nih itu kan orang dapat nikmat, kemudian dia merasa diri besar dengan nikmat itu pada orang lain. Ujub ngarannya. Tidak takut bahwa nikmat itu satu saat akan dicabut Tuhan. Ujub tak. Efek daripada ujub itu pula yaitu mengakibatkan kita kehancuran pahala. Kalau untuk perjuangan, apabila merasa asa diri itu lebih hebat daripada orang, kekalahan dalam dihadapi. Berbaju kan misalnya, orang ini baju nang harga setengah 200, orang pakai nang baju setengah 2 juta, tulang sama-sama BMB malawatan. Kan nang telarang ini malah setaharat. Di manakah kita tetap letak nang dapat hinaan tuh di manakah? Ada tuh ketemunya kita. Itu jadi sudah menyatakan sunnatullah sudah kita. Bila kita merasa harap diri, merasa harap pada orang, kehinaan yang didapat dan kekalahan yang akan terjadi. Sial banget aku jadi himat baju nang harap ujung-ujungnya kadang-kadang diulang juga di sana ya kah? Bahkan kawan nang bina nang balita kawan tampu apa kayak nih itu nang dihormati orang benar seorang saling harapkan baju saling larangan dia akan diterima oleh orang. Asa kalah jadinya, ya kah? Itu contohnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah taala di dalam Al-Qur'an, wa yauma hunain id a'dabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Coba ingat ujar Tuhan. Sebut olehmu, ingatakan olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hari di saat kamu memerangi akan Fuad atau kelompok Hawazin. Nah itu di mana kampung Hawazin itu kau perangi, yang mana Hawazin itu pada lembah yang dinamakan dengan Hunain di antara Makkah dan Taif. Ketika menyukakan akan kamu, artinya merasa bangga hatimu oleh karena banyak bilangan-bilanganmu, taharap perasaan kamu lawan mereka itu, maka tiada mengkayakan, artinya kalah. Di waktu perang Hunain itu kalah penuh dengan kehinaan, padahal kurang apa kita nih orangnya jumlahnya banyak dengan tentara yang lengkap pelatihannya dengan keyakinan yang sudah luar biasa, tapi ada termasuk kata-kata bahasa ke dalam hati kita nih banyak. Nah kurangnya kita nih karena bila ada harapan kalah kita nih ujungnya kekalahan dunia, apalagi hasil mujahadahnya, hasil perangnya itu bukan mendapatkan pahala tapi kehancuran dengan merasa ujub diri tadi. Jadi perpegangan hatilah yang kuat kepada Allah yang akan kuat berikin amal itu menempel jadi milik kita. Sepanjang hati kada berpegang dan bersifat la haula wala, maka selama itu dia akan menjadi orang yang lepas daripada apa yang janji pahala yang disediakan oleh Allah. Makanya kita itu paling aman hidup di dalam kalimat la haula wala quwata. Bapakir, jangan ada rasa kuat, rasa hebat, rasa banyak pada orang, rasa baik pada orang, pada kelakuan, merasa bagus kelakuan, apalagi nang kelakuan berkeluarga. Bubuhan kami kadang-kadang bisa nang kayak buhan moneta, bubuhan kami seberatan orang pinapanya berpenyabar, buhan kami nang pina beilmu kadang nang bongol-bongol kayak buhan moneta jadi ya. Nah itu kan ngarannya ujub berjamaah, ujub berkeluarga,
Nah itu ngarannya. Jadi itu yang akan menyebabkan jadi kena hidup terhina dunia apalagi akhirat. Jadi tidak mengkayakan kadakawa mengalahkan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Allah lawan beban Hawazin bisa perang dengan waktu di lembah Hunain kalah. Padahal jumlah muslim 10 kali lipat ada orang. Ia kalah dengan keujuban tadi. Karena pertandingan maulid Habsyikah, ya kan, merasa harap seorang kalah tak. Jadi ujar Abah Anang Said sempat ulun bapandiran di dalam pagar. Aku Jasidin Bahari kari di dalam perlombaan musabakah. Amun dikira Jasidin perhitungannya dengan kari-kari nang lain, aku tuh kalah. Suara harap orang, tajwidnya bagus orang, tapi begitu aku tampil Jasidin dengan penghinaan yang luar biasa, diri ini kadang-kadang bisa napa-napa. Iya sekalinya nomor 1. Kenapa? Iya bingung dia Presiden dia kenapa nomor 1. Padahal mundi indah akan iya tadi bang. Jadi jurun mungkin suara pian dirubah Tuhan suara Nabi Daud seperti itu. Mungkin Tuhan anak suara pian karena suara Nabi Daud. Jadi ujub nama ini dunia terhina, akhirat terhina. Dunianya terhina kadang kawan jadi mulia. Kawan jadi mulia. Nah disitulah banyak diantara ulama-ulama sufi yang pada mau mencari keturunan ke atas, kada mau mencari silsilah kada mau. Sebab apabila mau dapat silsilah kinaran raja tu akunya keturunan anu ya Allah. Semuanya niniku berubah, datuku berubah, ya kan? Nang kain yang di atas berubah sebentar. Kalau kupinah giliran seorang nambah berubah itu aja pak. Datu ini kain sebentar berubah, lo giliran seorang nambah berubah. Kenapa sebab ujubnya tak seorang anaknya. Orang nambah selamat sebentar, hati daripada keujuban tak seorang karena tahu silsilah seorang tu ke atas harap-harap lalu aja jadi menjadi ujub. Maka ujub ini nang berapakah amal, nang berapakah ibadat hancur situ sini, hancur situ sini. Nang 300 tahun gini ibadat di atas gunung ya kalau tahan nyonyong anak masuk surga, ada kuah masuk surga, dia Tuhan masuk neraka nya sebab banyak aku kebaikan daripadanya. Jadi bersifat la haula wala. Nah itulah gunanya kita tuh mempunyai prinsip kalau kita dapat nikmat alhamdulillah. Kalau kita dapat bala innalillah. Kalau kita dapat nikmat taat syuhudul minnah. Bahwa itu Allah Ta'ala yang menjadikan diri seorang beribadat bukan seorang pengharap. Tuhan yang menjadikan maulah diri kita mau taat ibadat. Nah lalu setelah dia ada Tuhan taat ibadat tadi nikmat di diri tadi takutan benar lo kok dicabut nikmat taat ini lawan aku nih itu. Nah lalu kada mau ujub tuh mun sudah aku diberi Tuhan nikmat nang taat ibadat tadi kada takut dengan dicabut pada satu saat nanti ini nang akan menjadi membanggakan diri dengan taatnya dengan ibadatnya mestinya waspada. Nah menyelamatkan daripada ujub tadi yaitu beriktikad dengan mulazamah. Kita ini termasuk golongan orang yang la haula wala quwata illa billah, kada bisa apa-apa, kada bisa daya upaya untuk menolak kejahatan kada hawa, untuk mengerjakan kebaikan kada hawa kecuali dengan izin dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita
Ada kalau berdoa tuh dalam doanya saya sembahyang tasbih, ya ahli taqwa wal maghfirah, ya dakirin tub alayya taubatan nasuha. Ya ahli taqwa, nak ahlinya takwa siapa? Allah Ta'ala, bukan kita yang ahli takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi kita lawan perintah Allah, melaksanakan meninggalkan semua yang dilarangnya. Itu dengan sebab Allah Ta'ala seluruhnya kita bersifat la haula wala quwata. Jadi kan ada yang dibanggakan, ada yang dibanggakan umuran semuanya. Ibarat jadi pemain sepak bola nih itu nang bulanya ampun orang di sepak, berarti kalau malin-malin itu dan orang nama mengatakannya lah. Orang nama mengatakan imbah tuh lalu dapat memasukkan bola itu Allah Ta'ala aja memasukkan bola ke situ. Nah kemudian setelah itu lalu diberi trofi, napa trofi ya kan, hadiah. Nenggawinya orang yang menggawiakan. Kemudian kekuatan tubuh orang mengampunnya. Bola nang disipak bola orang dikasih trofi, kada berhak kita tuh menerima trofi. Mestinya Allah yang punya peran semuanya yang menerima trofi. Cuman Allah bersifat karunia, bersifat maha pengarunia, lalu dengan baik kepada hambanya, inya nang menggawiakan, inya nang memberi trofi. Kita ini malu dengan trofi itu sebenarnya. Kita ini malu sebenarnya dengan hadiah itu. Kenapa? Sebab ada berhak kita yang sebenarnya menerima pemberian hadiah itu. Sebab pun orang semuanya. Kada pun itu menandakan bahwa Tuhan maha baik lawan kita. Tidak ada orang yang paling baik terhadap kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu berkata ba'dul arifin billah, sebagai orang ma'rifat kepada Allah, barang siapa berkata kada ada yang paling baik kan lawan aku nih kecuali orang yang di sebelah rumahnya aja, menandakan orang itu tidak ma'rifat lawan Tuhan, menandakan orang itu kada mengenal Tuhan. Berkata ada si Fulan bin si Fulan tuh bilang kada kisah tuh kebaikan banget lawan aku, pokoknya nang dimuntungnya di luarnya daripada kebaikan lawan aku, misalnya begitu. Kada dia tuh pernah baik pada orang tuh lawan aku daripada itu aja. Nah, itu menandakan bahwa inya tadi tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tapi sebaliknya kalau ada orang berkata, bah manusia ya Allah sekampungan jahat, kada ada baiknya lawan aku, kada ada tuh bang seberataan jahat don aku, kada ada baiknya, menandakan orang itu tidak mengenal dengan nafsunya. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang paling jahat kepada kita kecuali nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Bahwa dia tidak mengenal bahwa dia si nafsunya paling jahat, menandakan orang itu jahil dengan nafsunya. Nafsu itu kadang-kadang ini berbentuk kebaikan tapi irit kita sebesar seperti itu. Apalagi dengan kejahatan. Dengan amal kebaikan sekalipun kalau nafsu menggiring pasti di dalam kejahatan. Nah itu. Jadi kesimpulannya yang pertama ujub itu adalah yaitu orang ini akan menjadi pengalannya hilang dan lupa akan nang memberi itu Allah Ta'ala dosa. Jadi bolehlah dikatakan bahwa kalau orang yang tidak ma'rifat walaupun dia beramal kebajikan tapi hukumnya menjadi kejahatan. Kenapa? Sebab dengan ibadatnya dia akan ujub kepada orang, dia akan membanggakan diri, lupa dengan Tuhan yang memberi nikmat taat ibadat itu. Zahirnya dia beribadat, namun sebenarnya adalah menyebabkan dia menjadi orang berbuat maksiat, dan dengan ibadatnya itulah yang menyebabkan ia menjadi penghuni neraka. Sebaliknya orang yang ma'rifat, dinding hati sudah terbuka melihat afal Allah yang sebenarnya, lalu dia berbuat dosa. Kadang-kadang orang yang makrifat ini berbuat dosa, dengan dosa itu yang menyebabkan dia hina di hadapan Allah perasaannya. Dengan dosa itu dia terus merasa bersalah dengan Tuhannya. Dengan dosa itu dia timbul tobat dan menyadari atas kesalahannya. Jadi dengan dosa itu menyebabkan dia akan menjadi sarana untuk menjadi penghuni surga. Jadi yang membedakan kita ini selamat atau tidak makrifat, mengenal Allah. Kalau sudah kenal lawan Allah,
maka dia akan menjadi sarana dosa walaupun amal ibadat yang dilakukan, apalagi amal maksiat. Jadi titik akhir daripada perjalanan kita dengan ibadat ini supaya sarana hati menjadi bersih, memandang zat Allah Ta'ala dengan sempurna, dan sambil menuntut ilmunya supaya sampai hati ke hadrat Allah, dan apapun dinding dan hijab semoga terbuka dan hilang, sehingga pandangan kita murni kepada af'al Allah, asma Allah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kesimpulannya sudah tahu af'al Tuhan, asma Tuhan, dan zat Tuhan, simpul dia pada berkedudukan di kalimat la haula wa la quwwata. Yang paling tertipu orang yang menjadi takdir Allah penghuni neraka, yang dikemas dirinya dengan perbuatan taat, bahkan dikemas dengan ada karamat. Lalu pada intinya dia di dalam Lauh Mahfuz catatannya min ahlina. Adakah orang yang penuh karamat, orang yang penuh ibadat menjadi penghuni neraka? Bal ambil ba'ura penuh karamat, bersisa penuh karamat. Adakah orang yang hibak lawan dosa lalu menjadi tokoh dan menjadi orang yang terhormat di dalam surga? Ada. Siapa? Bubuhan Ashabul Kahfi. Kadang pernah dia banyak ibadah sembahyang, cuma membela Islam saja, berjauh daripada seorang raja yang zalim, menyelamatkan iman yang ada di dada, berdiam di dalam gua. Berapa tahun lawasnya? Berapa ratus tahun lawasnya diam di situ. Bangkit akhirnya menjadi penghuni surga dan pimpinan kepada orang-orang yang akan masuk surga. Dan yang pemegang bendera untuk membawa orang ke dalam surga siapa ya? Anak buahnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa. Kada sempat beramal, kada banyak beribadat, tapi karena berislam kepada Nabi Musa saat menemui kekalahan berhadapan dengan mukjizat.
أحمد يا